Peran orang tua dalam mendidik anak. Ayah bunda, anak adalah anugerah terindah yang Allah titipkan kepada kita sebagai orang tua. Pemberian anugerah itu tentu disertai dengan tanggung jawab dalam merawat, membimbing, mengasuh, dan menjaga buah hati yang telah dititipkan Allah kepada kita dengan perasaan penuh cinta dan kasih sayang, agar menjadi manusia yang bisa memahami dirinya dan bisa memahami Sang Pencipta. Maka peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan akhlak dan karakter anak. Peran serta orang tua dalam proses tumbuh kembang sang anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental maupun pertumbuhan fisik anak itu. Makanya ayah bunda, orang tua itu adalah pendidik utama dan terutama dalam lingkungan kehidupan keluarga. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih peran orang tua dalam mendidik anak. Peran orang tua dalam mendidik anak yang pertama adalah sebagai teladan. Menjadi teladan berarti menjadi figur yang dicontoh oleh anak. Menjadi teladan yang menginspirasi, keteladanan orang tua akan ditiru oleh anak. Dalam mendidik, teladan bagi anak-anak menjadi unsur yang sangat penting. Teladan dari orang-orang terdekat akan sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Teladan adalah bagian terpenting dalam pendidikan anak. Ada ungkapan yang sering kita dengar, like father, like son, atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekalipun seluruhnya tidak benar, namun sebagian besar akan melihat kebenaran dari ungkapan itu. Mengapa demikian bisa terjadi? Kuncinya adalah terletak pada role model atau sering disebut dengan keteladanan. Disinilah letak peranan kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang menjadi figur yang paling dekat dengan anak. Apapun yang dilakukan akan menjadi model pendidikan bagi anak-anak kita. Mereka akan menyerap seluruh tindak tanduk kita, apalagi pada masa golden age. Anak-anak adalah peniru sempurna bagi orang tuanya. Ayah bunda mendidik anak itu pada hakikatnya adalah mendidik diri sendiri. Sejauh mana kita mampu mendidik diri kita sendiri untuk menjadi pribadi menyenangkan, sejauh itu pula hasil yang akan kita peroleh. Semua itu tercermin dari sikap yang anak-anak kita munculkan. Selamat menjadi teladan yang baik ya ayah bunda. Baiklah ayah bunda, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah sebagai teman atau sahabat. Ayah bunda menjadi teman atau sahabat bagi anak artinya adalah orang tua harus siap meluangkan waktunya dan kesempatan, memberikan materi dan tenaga, memberikan perhatian untuk mendengarkan keluh kesah anak, kesulitan anak, masalah anak, serta mendengarkan semua ceritanya, merasakan sukacitanya. Banyak juga anak ketika masih kecil dekat dengan kedua orang tuanya, tetapi ketika mereka sudah beranjak dewasa, beranjak remaja, kedekatan itu berkurang. Anak-anak ketika tumbuh dan kembang menjadi remaja, enggan bercerita, malu bercerita kepada orang tuanya. Bahkan ada juga anak yang ketika remaja mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Kurangnya komunikasi, mereka sulit berkomunikasi karena saling bermusuhan, sehingga anak pun membangkang kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, orang tua juga tidak berusaha menempatkan diri sebagai teman atau sahabat bagi anaknya. Maka, jadilah teman mereka dalam mengenal diri, lingkungan, dan belajar anak. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai motivator. Orang tua harus mampu menjadi motivator bagi anak-anak.
ayah bunda. Peran yang ketiga adalah sebagai motivator. Maka di sini keluarga atau orang tua harus hadir sebagai pemberi semangat kepada anaknya. Semangat yang tinggi, mendorong bagi kemajuan anak, atau saat mendampingi anak belajar, orang tua harus siap memberikan pertolongan dengan membantu kesulitan yang dihadapinya, mengatasi masalah belajar, memberi dukungan kepada anak, dorongan untuk melakukan hal-hal kebaikan, meninggalkan larangan-larangan, dan memotivasi dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat ayah bunda adalah sebagai konselor. Nah, ayah bunda, karena orang tua yang setiap hari dan paling lama bersama anaknya, maka orang tua yang baik yaitu adalah ketika mereka bisa menjadi orang tua sekaligus tempat berbagi cerita bagi anaknya, dan juga bisa menjadi guru spiritual dalam memberikan ilmu dan nilai agama yang baik bagi anak. Maka anak akan senang ketika orang tua mampu menjadi tempat curhat, tempat berkeluh kesah, sehingga anak tidak perlu menceritakan masalahnya kepada orang lain. Tidak sedikit anak yang takut bercerita kepada orang tuanya karena orang tua terlalu kaku dan keras terhadap anak, sehingga anak takut untuk bercerita kepada orang tua. Maka ya bunda, kita harus dapat menjadi orang tua yang bisa membimbing dan mengarahkan anak-anak kita. Adapun yang kelima adalah peran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu adalah sebagai inspirator. Kita yang baik dan terpuji, anak akan terinspirasi melakukannya untuk kehidupannya sendiri. Ayah bunda, sebagai inspirasi, maka peran orang tua adalah menciptakan atmosfer lingkungan yang kondusif bagi terciptanya motif yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab bagi anak. Motivasi hanya bisa ditularkan melalui sikap orang tua yang menginspirasi anak. Kuatnya pengaruh orang tua terhadap siapa diri kita, entah orang tua masih bersama kita atau telah mendahului kita. Pengaruh mereka terhadap diri kita sulit dibantahkan. Suka atau tidak, mereka memiliki pengaruh yang kuat pada kita dalam hal berpikir, memandang dunia, bersosialisasi dengan lingkungan, terlibat dengan masyarakat. Maka orang tua harus mampu menjadi inspirasi untuk anaknya dalam hal berbuat kebaikan. Nah, ayah bunda, yang terakhir yang kita jelaskan dalam video ini adalah sebagai pengawasan. Jadi yang keenam adalah sebagai pengawasan. Ayah bunda, apa yang dimaksud sebagai pengawasan di sini? Apakah kita orang tua harus mengawasi anak non-stop 24 jam? Apakah anak harus di samping kita selamanya, dibawa kemanapun kita pergi? Bukan seperti itu ya, ayah bunda. Pengawasan di sini maksudnya adalah orang tua mengingatkan anak-anaknya apabila mengarah kepada hal-hal yang melenceng dari norma dan agama, dari hal yang merugikan dan membahayakan dirinya dan orang lain. Dan juga orang tua menegur jika anak melakukan kesalahan dan tidak hanya sampai di situ. Bahkan orang tua dapat memberikan sanksi atau hukuman. Selain itu juga ayah bunda, orang tua juga harus memberikan reward atau hadiah ketika anak melakukan hal yang baik, berprestasi, ataupun membantu orang lain. Sebagai keluarga, sebagai orang tua, mengawasi merupakan fungsi utama dari keluarga untuk anak, di mana pengawasan merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan sampai anak sudah menjadi dewasa. Bahkan hingga anak sudah siap melepas diri atau mandiri.
menjadi kewajiban bagi orang tua untuk selalu melihat dan mengawasi sikap dan perilaku remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang membawanya ke dalam kenakalan remaja dan tindakan bodoh yang merugikan diri sendiri. Itulah di antara peran orang tua dalam pendidikan anak agar anak menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia. Masih banyak lagi peran-peran yang lain bagi orang tua dalam mendidik anak, karena menjadi orang tua mempunyai tanggung jawab yang berat. Maka kita sebagai orang tua harus mengupdate ilmu dan pengalaman kita agar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Ya, itulah penjelasan singkat bagaimana peran orang tua dalam mendidik anaknya. Yang pertama sebagai teladan, yang kedua sebagai teman atau sahabat, yang ketiga sebagai motivator, yang keempat sebagai konselor, yang kelima sebagai inspirator, dan yang keenam sebagai pengawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.